Hidupku hanyalah untukmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Baik, shalom kawan-kawan semua. Pada malam hari ini ketong semua berada di ibadah online DSC. Untuk itu mari sama-sama ketong angkat pujian sukacita Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, ku temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawa aku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di sana kau menanti untuk bawa aku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Baik kawan-kawan semua, tiba saatnya ketong akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari ketong siapkan hati, pikiran semua untuk Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian dengan apakan ku balas.
besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Salam rekan-rekan Daku Satu Jemaniaku, pemuda-pemudi Gemit Kuano 1. Kembali lagi bersama saya Jelita Magdalena. Kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36. Namun sebelum itu, sebelum kita merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur kami masih ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini.
Itu semua karena kasih dan perkenanan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Bahkan pada malam hari ini kami boleh diizinkan untuk merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kami pun boleh memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dan bagian Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ajar kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagimu ya Bapa. Bahkan hamba-Mu yang sebagai saluran berkat pada malam hari ini pun Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Kasihilah musuhmu, ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan merenungkan di bawah satu tema, yaitu mengasihi musuh. Mungkinkah? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara soal mengasihi musuh, kita tentunya harus pahami lebih dulu apa itu kasih. Makna kasih dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen itu apa? Yang sering kita ketahui bahwa kasih itu identik dengan penjelasan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa kasih itu murah hati, kasih itu sabar, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita baca penjelasannya di situ ada di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Nah, kemudian berbicara soal kasih ini, kalau kita lihat pengorbanan Kristus di kayu salib, itu merupakan sesuatu hal yang memang sampai dengan detik ini kita sebagai orang-orang percaya seharusnya terus meyakini itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari kedua hukum kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Ada dua hal yang kita pahami, yaitu yang pertama, di dalam kasih itu yang Tuhan tekankan bagi kita sebagai orang-orang percaya, itu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kasih terhadap sesama manusia. Itu yang perlu kita pahami sebagai orang-orang percaya. Nah, tetapi pada malam hari ini yang mau saya bahas, yang mau saya sharing kepada kita semua teman-teman, rekan-rekan pemuda-pemudi, yaitu berfokus kepada kasih terhadap sesama manusia. Nah, kenapa harus saling mengasihi? Kenapa harus saling mengasihi? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita ini sebenarnya orang-orang yang tidak layak menerima kasih karunia Tuhan, yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan itu seperti yang sudah saya katakan tadi. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, yang melayakkan kita sebagai orang-orang percaya untuk menerima akan kasih karunia itu daripada Tuhan sendiri.
Jadi mari kita menghargai setiap kasih karunia Tuhan itu dengan memberikan hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Menjadi teladan di dalam pikiran, menjadi teladan di dalam tingkah laku, bahkan keseharian kita sehari-hari kita dapat menjadi teladan bahkan berkat bagi setiap orang. Nah, untuk itu rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa pembelajaran penting yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu yang pertama, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 hingga ayat yang ke-36 di sini, yaitu pembelajaran penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengasihi serta berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Ya, sesuai dengan tema tadi dikatakan bahwa mengasihi musuh mungkin atau tidak bagi kita sebagai orang-orang percaya. Nah, berbicara soal mengasihi, kita sebagai orang-orang percaya, kita kadang hanya mau mengasihi ya karena dia saudara saya, karena dia orang tua saya, karena dia keluarga saya, maka itulah yang kita kasihi. Sulit bagi kita untuk bisa mengasihi orang lain, apalagi ketika orang itu sudah berbuat kesalahan dengan kita. Akan sulit bagi kita untuk bisa mengasihi orang itu, bahkan menerima orang itu. Nah, tetapi firman Tuhan dijelaskan dengan jelas di dalam ayat yang ke-27. Di situ dikatakan bagian A, yaitu tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Nah, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, di situ sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar untuk mengasihi orang lain. Ya, mengasihi bukan hanya kita mengasihi keluarga kita mengasihi orang-orang terdekat kita, bahkan pacar kita sekalipun, tidak. Tetapi mengasihi juga orang yang membenci kita. Itu yang firman Tuhan tekankan dalam kehidupan kita, supaya kita sebagai orang-orang percaya boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, agar dalam kehidupan kita pun kita boleh menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, pembelajaran penting yang akan kita pelajari bersama dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu yang kedua adalah mintalah berkat. Ya, mintalah berkat. Itu bisa kita perhatikan di ayat yang ke-28. Di situ dikatakan bahwa mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Nah, minta berkat bagi orang yang mengutuk. Ini merupakan sesuatu hal yang secara manusiawi sulit untuk kita lakukan. Ya, orang dia sudah mengutuk saya, untuk apa lagi saya harus minta berkat untuk dia? Apa gunanya? Tetapi Tuhan katakan dengan jelas, firman Tuhan dijelaskan dengan jelas di situ untuk kita sebagai orang-orang percaya meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Ya, tetap berbuat baik dengan orang yang membenci kita. Jadi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bersama-sama, agar dalam kehidupan kita sehari-hari kita semakin menjadi pribadi yang setia di dalam melakukan kehendak dan maunya Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kemudian yang ketiga yang mau kita pelajari bersama dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu yang ketiga, yaitu berdoa. Ya, itu bisa kita perhatikan di ayat yang ke-28. Kenapa kita dalam mengasihi musuh kita harus berdoa bagi orang yang mencaci maki kita? Nah, seringkali kita temui dalam keseharian kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menemui permasalahan, ya, problem dalam kehidupan kita, yaitu ketika orang mencaci kita, seringkali kita juga identik dengan membalas dengan mencaci maki. Nah, ini sebenarnya merupakan sesuatu hal yang seharusnya tidak kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah dikatakan dengan jelas di situ, bahwa dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita tidak dipandang oleh orang sekalipun, kita harus tetap belajar untuk mengasihi. Ya, kita belajar dari kasih Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Kita ini hanya debu, ya. Karena kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita untuk ada sampai dengan hari ini. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kemudian yang mau kita pelajari berikutnya dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu memberi kepada yang meminta. Ya, belajar untuk memberi kepada yang meminta. Yang meminta itu bisa kita perhatikan di ayat yang ke-30a. Di situ dikatakan bahwa berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Nah, memberi kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Nah, kadang kita
memberi kepada orang ini, kita juga masih banyak perhitungan, ya, masih menghitung-hitung. Kalau saya memberi sesuatu kepada dia, kira-kira dia nanti balik kasih saya atau tidak. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kebutuhan kita tiap-tiap hari, semuanya itu Tuhan cukupkan. Tetapi kadang dalam diri kita sebagai manusia, kita kadang-kadang sering merasa bahwa kita ini sering merasa kurang, ya. Takut tidak tercukupi. Kalau saya kasih dia, nanti bagaimana dengan saya? Sering takut, sering khawatir dengan apa yang seharusnya tidak perlu kita khawatirkan. Semua itu Tuhan cukupkan. Jadi mari kita belajar sebagai orang-orang percaya untuk belajar untuk memberi kepada yang meminta, ya. Memberi kepada yang meminta. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran penting yang mau kita pelajari bersama pada malam hari ini, yaitu yang kelima, yaitu jangan minta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan kita, ya. Itu bisa kita perhatikan di ayat yang ke-30b. Di situ dikatakan dengan jelas, ya, jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Nah, kadang kita melihat sesuatu benda yang kita suka kemudian diambil oleh orang lain, dan itu masih sangat berguna bagi kita. Kita seringkali mengatakan bahwa saya masih menginginkan barang itu. Tetapi seharusnya kita belajar sebagai orang-orang percaya, dan saya sendiri pun belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika barang yang kita suka, ketika sesuatu yang kita kehendaki, ketika sesuatu yang menjadi benda yang sangat berharga dalam kehidupan kita kemudian diambil oleh orang, berarti orang itu lebih membutuhkan, ya. Berarti orang itu lebih membutuhkan. Jadi tidak salahnya sebenarnya kalau kita memberi, bahkan orang lain pun mengambil bagian dari milik kita yang sebenarnya itu sangat berharga bagi kita, ikhlaskanlah itu untuk orang yang mengambil itu. Bisa jadi dia lebih memerlukan itu. Nah, dengan sendirinya kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Begitu. Jadi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, ya. Mengasihi musuh itu tidak hanya saja ketika orang itu mengasihi kita baru kita mau mengasihi. Tetapi walaupun dia tidak mengasihi kita sekalipun, kita tetap mengasihi dia, tetap mendoakan dia, tetap seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa tetap memintakan berkat untuk dia, supaya Tuhan memberkati kehidupan dia, bahkan kita pun diberkati. Nah, kemudian yang mau kita pelajari lagi dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-36 di sini, yaitu mengasihi serta memberi dengan ketulusan hati. Nah, rekan-rekan pemuda-pemudi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi serta memberi dengan ketulusan hati ini tentunya hanya satu dari sebagian orang yang mampu melakukan hal ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena terkadang kita melakukan sesuatu itu masih banyak yang kita perhitungkan, ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa ketika kita memberi, ketika kita mengasihi orang lain, kita menuntut untuk ada timbal balik, ya. Kita menuntut untuk ada timbal balik. Nah, sebenarnya yang kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, yang Tuhan tekankan bagi kita sebagai orang-orang percaya di sini, yaitu mengasihi dengan tulus hati. Mau orang itu mau balas atau tidak, itu urusan mereka. Tugas kita hanya mengasihi. Tugas kita adalah memberi orang yang membutuhkan, ya. Bukan kita menuntut supaya orang lain memberikan kepada kita. Itu nanti Tuhan yang bertanggung jawab atas itu. Tuhan yang akan memperlengkapi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jadi jangan takut, jangan sekali-sekali kita khawatir dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan tekankan bagi kita. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk mengasihi orang lain, ya, untuk mengasihi orang lain. Di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, kitab Yohanes pasal yang keempat, di situ dikatakan dengan jelas bahwa barang siapa yang mengasihi Tuhan, berarti dia juga harus mengasihi sesamanya, ya. Mari kita belajar sebagai orang-orang percaya bahwa kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi dalam keseharian kita, kalau kita masih membenci orang lain, kita masih suka mencaci maki orang lain, apakah itu yang dinamakan dengan kasih? Kembali kepada pribadi kita masing-masing sebagai orang-orang percaya yang sudah diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar
bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, selanjutnya pembelajaran penting yang kita mau pelajari bersama-sama dari mengapa penting untuk mengasihi musuh, yaitu yang selanjutnya adalah Tuhan yang akan perhitungkan segala hal yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa mau apa yang kita lakukan itu biarkanlah Tuhan yang menilai, biarkanlah Tuhan yang bertindak, biarkanlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Tugas kita itu adalah melakukan kebenaran firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jadi mari kita belajar sebagai orang-orang percaya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita senantiasa berpegang di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang terakhir yang mau kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ini, yaitu jadilah pribadi yang murah hati. Ya, itu di dalam ayat yang ke-37 dikatakan dengan jelas di situ bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dituntut oleh Tuhan ya untuk belajar untuk mengasihi, kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang sama seperti Tuhan dalam hal bermurah hati kepada sesama kita. Jadi mari kita belajar sebagai orang-orang percaya bahwa biarlah Tuhan yang memproses hidup kita. Berikan hati, pikiran kita agar diproses oleh Tuhan. Tentunya dalam mengikuti proses Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang instan, butuh proses ya. Dan ketika kita memberi diri kita untuk diproses oleh Tuhan itu tentunya ada banyak hal, ada tantangan, ada pergumulan dan lain-lain sebagainya akan diperhadapkan bagi kita. Tetapi bagaimana cara kita untuk terus bertahan di dalam segala hal yang Tuhan izinkan kita alami sampai dengan kita mencapai sebuah kesuksesan di dalam meraih iman, pertandingan iman bersama-sama dengan Tuhan. Dan mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan aplikasinya bagi kita sebagai orang-orang percaya yaitu teruslah hidup di dalam terang kasih Allah. Ia memampukan kita untuk mengerti dan memahami tujuan mengapa Allah menebus kita, dan jadilah teladan di dalam mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
memancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang senantiasa berbicara, Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan dan bagian Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan berkati kami supaya kami mampu mengasihi sesama kami dengan tidak memandang apa yang dilakukan orang lain terhadap kami, tetapi kami senantiasa berpatokan pada kasih karunia-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan berikan bagi kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Maka ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam perkenan-Mu ya Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk teman-teman rekan-rekan pemuda-pemudi DSJ ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami, hamba percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap langkah hidup kami. Mari Tuhan memberkati dalam setiap keluarga kami, dalam pergumulan masing-masing, dalam perekonomian kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan di dalam segala hal ya Bapa. Dan juga berdoa menyerahkan juga untuk rekan-rekan pemuda-pemudi dalam tugas tanggung jawab pekerjaan masing-masing, bahkan dalam studi pendidikan, bahkan dalam perkuliahan yang ada. Tuhan memberkati, bahkan juga Tuhan berikan hikmat di dalam kami menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kami lalui dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, turun atas setiap kami dan mampukan kami untuk dapat menjadi teladan dan berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Kami sadari kami makhluk yang lemah, tapi kami percaya bahwa ketika kami beriman, ketika kami bersandar, ketika kami berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati setiap persoalan hidup ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami senantiasa hidup di dalam perkenan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bahkan saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk bangsa Indonesia, bahkan seluruh pelosok muka bumi ini ya Tuhan, yang masih bergumul dengan pergumulan saat ini dengan COVID-19. Tuhan, kami rindu kuasa-Mu Tuhan, kami rindu campur tangan-Mu ya Bapa, memberkati, memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan memberkati setiap sistem pemerintahan yang mengambil bagian dalam proses pemulihan yang ada. Bahkan juga Tuhan memberkati orang-orang yang berdiri di garis depan, baik itu tenaga medis, bahkan aparat keamanan dan lain sebagainya. Kami rindu campur tangan-Mu Tuhan, memberkati dalam setiap kehidupan mereka, mampukan mereka di dalam menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab mereka, dan mampukan kami pun sebagai masyarakat Indonesia agar kami senantiasa taat di dalam melakukan protokol kesehatan yang ada. Kami mohon campur tangan-Mu ya Bapa. Kami rindu bangsa ini dipulihkan dengan kuasa darah Anak Domba Allah. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sampai dengan detik ini belum menerima vaksin, bahkan juga yang sudah menerima vaksin juga. Tuhan berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami rindu pemulihan Tuhan boleh turun atas bangsa kami, secara khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati untuk pergumulan persoalan yang terjadi di pagi hari tadi. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam permasalahan yang ada ini Tuhan. Kami rindu campur tangan-Mu Tuhan, berikan kesadaran bagi kami
supaya kami dapat menaati apa yang menjadi tujuan dan bagian Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam perkenanan kasih-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk korban-korban yang sudah meninggal akibat COVID yang ada juga Tuhan berkati. Keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan menguatkan dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Bahkan kami pun yang masih hidup, yang masih Tuhan izinkan kami menikmati napas kehidupan sampai dengan detik ini pun, Tuhan tolong kami agar kami dapat menghargai setiap kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur, kami berdoa hanya kepadamu Bapa di sorga. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh